Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, Channel ngomong los sakarpe. Oke pemirsa, berhubung kali ini malam Jumat, kita memasuki sesi BBM, Bincang-bincang misteri. Kali ini saya dan istri saya akan mengangkat sebuah cerita sesuai Pengalaman pribadi saya dan istri saya. Kali ini saya akan mengangkat tentang sosok genderuwo, dimana genderuwo itu memiliki ciri-ciri seperti apa, Dik? Tinggi, besar, hitam, tingginya tinggi sekali. Pengalamannya pertama sampean mengetahui sosok piye? Pertama kali tahu sosok itu awalnya ketika Mas Agus futsal. Pergi malam hari. Tepat jam 12 pas, belum pulang. Soalnya dia mampir ke Cepu katanya. Apa Mas Agus membeli sego pecel ya? Iya. Beli sego pecel. Nah, ketika itu saya mau membuatkan susu untuk anak saya yang masih ngedot waktu itu, Manda masih kecil sekali. Gak taunya di pojok kamar sudut kamar sebelah kanan itu di situ ada Mas Agus. Padahal Mas Agus itu belum pulang dan baru WA-an sama saya kalau pulang telat karena ada acara makan dulu ke Cepu ya. Iya. Nasi pecel. Nah, tapi waktu itu nggak ada interaksi sama sekali, cuma sosoknya muncul lah, cuma diam di tempat, tidak bernafas, pucat. Tapi yang dikenakan pakaiannya sama persis dengan pakaian yang dikenakan Mas Agus sehari-hari biasanya. Ya pas waktu Mas Agus berangkat ke salon ya pakai baju itulah. Ya metu lah kalau ya keluar malam. Terus saya mikirnya ya nggak mungkin lah Mas Agus kan baru aja juga WA Pak bakalan pulang telat. Tapi udah di situ tahu-tahu baca-baca ya biasalah, baca ya ayat kursi segala macam ya, kayak Al-Ikhlas, sholawat Nabi. Tapi tahu-tahu alhamdulillahnya kok hilang. Jadi nggak sampai menyentuh atau gimana, enggak, tahu-tahu hilang sendiri. Memang cuma menampakkan sosok wujudnya seperti itu. Iya, tapi memang pucat. Kalau Mas Agus kan nggak pucat ya. Kalau dia pucat bener-bener kayak orang setelah kedinginan gitu. Ya, kayak biru-biru gimana gitu ya. Wajah pucat lah ya. Iya, bibir juga pucat sekali lah. Tapi sosoknya persis Mas Agus. Kalau bahasa Jawanya apa Mas Agus? Membo. Iya, membo. Kalau bahasa Jawa Timurnya mendo, kalau di sini membo. Ya, apa? Ngono iki sampean yo pertama roh ngono iki. Sono piye? Yo jujur aja ya takut ya. Kaget soalnya kan loh kok menampakkannya kok seperti suami saya gitu loh. Ya terus kayak sampean kan yo pendatang lah ya. Iya, pendatang di sini juga. Orang asing, jadi itu bertujuan itu ya mungkin pengen kenalan apa memang dia itu sengaja menampakkan dirinya kayaknya sih untuk menakut-nakuti apa iya enggak kayaknya cuma kenalan, memang benar cuma kenalan. Iya. Nah setelah itu berarti setelah sampai membaca doa-doa, membaca ayat-ayat suci itu langsung pergi. Ketika udah tak lihat lagi udah nggak ada. Oh iya benar, berarti itu tadi cuma ya pengen menampakkan aku ini ada gitu, sosok ini itu ada. Tapi yang pertama kali yang aku tahu tadi yang sosoknya tinggi, hitam, besar itu pertama kali itu arah teman. Pertama kali itu waktu sebelum membu Mas Agus itu ya, itu dia itu sliver pas saya menjemur pakaian kan. Kalau
punya anak kecil di sini itu kan ribet ya nggak di sini di mana saja kan ribet. Kalau harus mencuci pagi itu dulu tuh ribet banget menurut saya ya. Akhirnya jam 10 malam akhirnya tak putuskan untuk mencuci malam lah gitu. Langsung aku jemur juga di depan rumah itu. Terus oh ternyata nggak taunya dia tuh seliwar gitu. Seolah-olah pengen tahu ini ada aku di sini gitu. Seolah-olah gitu. Apa mana kan tapi depan rumah sing dhisik kan yo sungai lah ya. Memang sungai. Kelihatannya sih mau jalan-jalan situ kelihatannya, tapi kayak orang mundar mandir gitu sampai saya selesai menyemur pakaian malam hari itu jam 10 malam tepatnya. Nah, itu setelah menampakkan hari itu ya, menampakkan wujud hari itu ya. Nah, itu beberapa hari berikutnya itu tetap menampakkan malah ada lagi, tapi beda ceritanya. Ketika itu Mas Agus itu berada di rumah, saya tidur di atas, Mas Agus tidur di kasur bawah. Nah itu posisi pas saya mau sholat tahajud itu yang kedua menampakkan sebagai Mas Agus itu saya posisi mau sholat tahajud. Ketika mau ambil wudhu di pojok tadi yang sama juga tempatnya di sudut kanan kamar itu dia juga di situ berdiri di situ diem nggak ngomong nggak apa. Terus tapi di situ saya sempat bertanya, loh Mas Agus kenapa kok menengahin yang kono kayak gitu, sempat gitu. Terus tak lihat di bawah Mas Agus tidur. Oh berarti itu bukan Mas Agus gitu. Tapi baju yang dikenakan itu sama kayak Mas Agus pas tidur di bawah itu sama. Cuma dia memang begitu, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, cuma wajahnya memang pucat kayak gitu, berdiri diem nggak apa-apa gitu, cuma ngeliatin gitu aja. Berarti nggak menampakkan wujud aslinya yang serem atau gimana? Enggak. Manusia sewajarnya lah ya. Iya, tingginya nggak sesuai manusia sewajarnya, tinggi sekali pokoknya. Nah ini sama nah wis apa bolak-balik melihat sosok sing koyo ngono ki dirosoti pasti takut banget rasanya sih. Selalu takut cerita ke mertua, selalu paginya itu selalu cerita, soalnya kan juga pendatang baru kok gini amat sih di sini gitu. Apalagi kan sosoknya itu kok menyerupai suami saya, kan pasti takut lah. Kalau diem aja gitu nggak apa-apa, kalau misalnya tahu-tahu terjadi hal yang nggak diinginkan kan pasti menakutkan sekali ya kalau dibayangkan. Untungnya nggak pernah menyentuh sama sekali, cuma sekedar berdiri di sudut gitu aja. Terus menampakkan wujud lah. Iya, nggak pernah menyentuh sama sekali, nggak pernah. Jalan juga enggak, ya itu cuma berdiri aja. Terus berarti sudut kamar. Wes apa? Tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang setelah membaca ayat-ayat Al-Quran. Terus doa-doa lah. Doa-doa, iya betul. Nah itu posisi berarti pas ngetoki sampean ngono ya. Iku kayak jenenge dia anak cilik ngono iku kan tetap merasakan ya anak kecil kan mesti peka. Tadi iku ya sempet kayak nangis tapi ngono ya. Iya. Sempet rewel juga. Nangis. Tapi mungkin saat ini sosok iku masih ibaratnya bertempat di tempat itu apa sudah pindah? Masih di situ, tetap di situ dia sampai sekarang. Iya. Terus yo kayak kita yo pernah merasakan hal yang di luar dugaan lah, di luar nalar, luar nalar manusia lah ibaratnya. Itu pas terjadi ketika anak kita itu sakit gitu. Iya betul. Sakit sudah diperiksa, sudah periksa 2 kali ke dokter anak, spesialis anak, terus pijet itu gak kunjung sembuh. Ya sakitnya belum reda, masih sakit terus, panas. Ya panas, batuk, pilek, kembung, perutnya kembung. Ya kalau dipegang ya tapi habis. Kembung lah. Pokoknya kembung lah. Terus
itu sampean mengalami kejadian yo yang aneh ya di luar. Aneh, aku juga sampai sekarang nggak menyangka bakalan terjadi yang seperti itu. Nah kejadian itu cerita no. Kejadian itu awalnya kan udah kayak aduh pasti ini bakal masuk rumah sakit nih anakku nih, soalnya kan udah usaha periksa ke bidan juga, cek juga kok nggak kunjung sembuh. Terus malam-malam waktu Ya sempat frustasi ya. Frustasi lah, pasti pikiranku gini aja, pasti besok bakalan masuk rumah sakit. Soalnya sebelum itu Amanda pernah masuk rumah sakit juga karena sakit apa itu tabir bagus ya waktu itu ya. Nah aku mikirnya juga pasti kalau ini nggak sembuh pasti dibawa ke rumah sakit Cepulah besok. Ternyata ya ini keajaiban atau gimana ya, itu aku juga kurang paham. Malam sebelum tidur aku ya cuma gini, ya Allah berikan kesembuhan untuk anakku, berikan ada keajaiban biar obat ini yang diminum ini bisa nyembuhin kayak gitu kan. Semoga nggak sampai ke rumah sakit, soalnya kan kalau ke rumah sakit itu kasihan juga ya, anaknya harus diinfus segala macem, pasti rewelnya minta ampun ya. Terus tiba-tiba malam pas tidur ya berarti mau masuk kayak dua alam lah. Udah masuk dua alam. Iya nggak tidur malah sih, posisi sadar sama sadar berarti aku sadar zaman selalu udah tidur dia kalau ada kejadian kayak gini, meskipun kasarannya aku giniin kakinya, aku tenangin kakinya, meskipun dia tidur di bawah tak sempetin tenangin kakinya, nggak pernah terbangun, selalu tetap nggak pernah kebangun, paling pagi-paginya baru cerita. Terus malam itu datanglah sosok tinggi besar, tidak menyerupai Mas Agus tapi menyerupai tinggi besar yang aku pas menjemur cucian malam hari jam 10 malam itu menyerupai itu. Wajahnya kakek-kakek itu. Wajahnya sudah kakek-kakek sekitar umur 70 tahun itu waktu itu. Hitam sekali, hitam banget. Bahkan bibirnya pun juga hitam, warna bibirnya pun juga hitam. Itu mengenakan pakaian apa? Mengenakan pakaian hitam juga dia itu. Lalu dia bilang ke aku, ya kayak memanggil lah awalnya ya, terus kayak gereng-gereng gitu kan. Kalau orang ada hubungan di sini juga gitu. Terus terbangun kan, otomatis terbangun. Apa sih? Terus ternyata dia yang biasanya diem nggak ngomong apa-apa, terus tahu-tahu ngomong kan, kaget, dia kaget tapi mau gimana, udah terlanjur ini yang harus di depan mata, yang harus aku jalanin sekarang, ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Bangun Mas Agus juga nggak bangun. Terus dia bilang jangan takut, nggak apa-apa, aku nggak ganggu. Terus aku cuma diem aja. Terus dia ngomong sendiri, anakmu itu bukan sakit biasa katanya, dia itu habis main-main sama bareng halus ya, seusianya dia, habis main-main, tepuk-tepuk tangan bersama, intinya bermain bersama lah, tepuk-tepuk tangan, terus rangkul-rangkulan kayak gitu, kayak anak-anak biasanya pada umumnya itu ya. Mungkin ya kaget lah. Terus katanya cuma kaget, aku juga gak bilang apa-apa, nggak kayak bagus, kayak gugup ya. Kok bisa kayak gitu, kok sampai gendruwo itu, kok mau ngomong kayak gitu loh, kok maksudnya mau kasih tahu kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang tombone itu gampang gitu katanya, obatnya itu mudah sebenarnya, kamu itu bisa ngobatinnya, nanti pasti anak kamu langsung sembuh, nggak butuh waktu terlalu lama. Pokoknya nggak butuh lama, anak kamu nanti kasih tahu suatu obat sembuh lah gitu, suatu obat. Ya ada mereknya lah. Ada mereknya juga, makanya loh kok gendruwo kok tahu mereknya gitu. Aku nggak ngomong apa-apa, nyerocos sendiri kayak dia, kayak ngomong sendiri kan, kayak aku kayak gugup gitu loh, bahasa Jawanya ketenggengen lah. Melongo. Terus dia bilang coba sisu tumbasno obat inilah namanya ini,
satu kebet aja katanya, lalu sama godong sangket katanya gitu. Terus pasti ada kok gitu. Habis ngomong gitu hilang sendiri, pulang sendiri dia dari kamar itu, keluar sendiri, terus nggak tahu kemana. Aku cuma apa benar itu yang dibicarakan, apa benar kayak gitu kronologinya juga, sampai Manda sakit kayak kaget gitu ya. Kalau anak bayi ini memang kaget ya mas. Kaget lah. Setelah tahu barang halus lah, interaksi dengan barang halus lah gitu. Yo jenenge wong wis putus asa ya akhirnya dicoba lah, penasaran dicoba, belikan obat itu, akhirnya diombekno ya diombekno. Yo alhamdulillah sakitnya mulai reda. Jadi terus sama. Masih kembungnya masih itu. Terus aku bilang ke mertuaku, kalau mas aku kan takutnya nggak ngerti apa gimana dong sangkit itu yang seperti apa, aku sendiri juga nggak ngerti kan dong sangkit itu yang seperti apa gitu. Terus aku bilang ke mertuaku, bapak mertua itu, Pak, jenengan semerap Pak, enten godong namanya dong sangket, jenengan semerap. Saya bilang kayak gitu kan. Terus bapak ngomong, ya semerap lah, gampang kok iku akeh ning kene akeh gitu kan. Terus saya bilang, coba Pak kula nyuwun tolong sampeyan mendetaken, mungkin apa tak laburaken teng wetenge kalih gegere Mas ya, punggungnya angga punggungnya Manda. Soalnya memang tadinya memang gendruwo itu tadi pesannya kayak gitu, laburno nang wetenge ambek gegere anakmu gitu kan. Terus akhirnya dicarilah itu sama bapak tong sangketnya itu kan, langsung bapak juga nggak tahu, maksudnya yang nyuruh siapa nggak tahu. Terus aku sendiri aja yang bilang gitu kan. Terus akhirnya sama bapak dicarikan ya kan. Nah ya, terus bapak tanya juga pertamanya, bagus setelah mencarikan udah dapat ya, bapak tanya buat apa katanya gitu. Ya tak jawab buat tombo Manda gitu kan. Terus ya udah tak laburkan ya bagus sama-sama yo. Iya laburan wetenge karo weteng sama geger yo. Terus alhamdulillah kok yang tadinya panas tinggi nggak turun-turun, perutnya kembung kok alhamdulillah udah nggak kembung lagi kan. Kayak aneh lah, masa hantu sampai tahu merek obat ya kan. Saya juga pikirnya kayak gitu kok, aneh banget gitu loh, kok hantu sampai tahu merek ini gitu loh. Padahal saya aja nggak kepikiran beli yang merek itu tadi gitu loh. Ya pokoknya intinya itu ya gampang dicari bagus ya obatnya ya bagus ya. Enggak, ya pokoknya intinya awak dhewe ya enggak menuju ke hal yang musyrik enggak. Ya mungkin itu lantarannya melalui iku ya obatnya melalui iku. Awak dhewe ya enggak menuju neng hal yang musyrik ya enggak lah pokoknya. Jenenge wong wis bingung. Kandani ku ini ya dilakoni lah. Tapi dia memang benar-benar enggak menuju ke hal yang musyrik terus ke hal yang seperti itu enggak. Tapi mungkin kok kuasa Allah ya Mas Gus, kuasa Allah kok memang sembuh gitu loh. Ya mungkin hanya itu ya. Ya mungkin lantarannya lah. Terus dia sampai situ terus kan heran ya saya, kok ya kepikiran bener sih yang dikatakan itu. Terus dia juga tadi lupa ya, dia juga awalnya sempat bilang kalau dia itu gendruwo, nggak usah takut, aku itu gendruwo dari belakang rumah kamu, dari apa pohon jati, pohon bambu, jati dan bambu ya. Pokoknya itu tempatnya itu ada jati dan bambu, dia di situ di belakang rumah pas memang di situ tempatnya. Ya memang menurut dia ngomongnya seperti itu ya Mas yo. Saya juga nggak tahu kalau asalnya itu benar-benar di situ apa enggak, tapi memang kalau yang pertama kali pas saya melihat itu pas menyemir pakaian itu memang keluarnya dari belakang rumah gitu. Nah terus paginya terus setelah anakku mulai sakitnya mereda, akhirnya bincang-bincang lah ya sama mertua. Saya sama mertua bincang-bincang, penasaran bagus ya. Ya memang sama pendatang tadi ya penasaran. Terus saya tanya ya bagus ke Mak E sama Pak E, ngapunten nggih Pak, kula badhe kangen Pak E dulu pertamanya. Apa benar di belakang rumah saya itu dulunya memang ada sosok gendruwo?
Terus Pak E bilang tidak ada. Ya mungkin ngomong gak enak iki ben sampean gak wedi. Iya, tidak ada mitos katanya gitu. Nah, kebetulan Mae nyeletuk. Loh, mitos piye Pak? Biyen enek kejadian ya Mas ya. Apa Mas kejadian apa Mas? Bayi sampingan juga ya Mas gitu ya. Ya roh lah pokoknya. Pernah. Intinya dia itu awalnya apa Mas beraktivitas di sebelah, beraktivitas di beda lingkungan, tahu-tahu dipindah sama gendruwo itu di situ tadi di pohon jati sama di api pohon jati sama bambu itu tadi. Wis pokoknya intinya ya emang ada ya Mas ya, ya menurut ceritane itu menurut ceritanya apa Mas ya ora dulu kaya ceritane mbah-mbahku biyen kan tetep enek. Oh memang ada ya Mas ya sosok itu ya Mas ya. Makanya kita sebut gendruwo baik ya Mas ya. Iya. Pokoknya intinya tetap dia tidak menuju hal yang musyrik lah. Tapi ini pengalaman kan kayak di luar nalar gitu loh. Kok sampai sosok gendruwo itu memberi obat solusi untuk sakitnya anak kita ya Mas ya. Tidak malah mengganggu ya Mas ya, malah memberi solusi yang baik. Ya mungkin dari awal kono ngetoki apa itu ya mungkin nggak niat ganggu lah, tapi kan namanya juga manusia biasa ya Mas. Ada rasa takut, kaget, ketegangan. Iya. Ya wis cukup cerita wengi iki. Semoga bisa disambung lagi. Semoga di malam Jumat berikutnya ya Mas ya, berikutnya semoga terhibur lah dengan cerita kita. Tetap dukung channel kita dengan cara klik subscribe, tombol lonceng, share, like dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.